Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Herlina Nurul Sukmaningtyas dengan NIM 2019 008192 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Perceived Price dan Trust terhadap Purchase Intention melalui Perceived Value sebagai variabel intervening pada produk Sunsilk Nazarin. Studi kasus mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Noni Kusumaningrum, SEMSC, dan Ibu Bernadetta Dian Septi Maharani, SEMM. Tabir surya atau sunscreen merupakan suatu zat atau bahan yang dapat melindungi kulit terhadap radiasi sinar UV. Sunscreen terdapat dalam berbagai produk antara lain lotion, krim, salad, gel, dan spray yang bisa diaplikasikan pada kulit. Kosmetik yang mengandung tabir surya dinyatakan dalam kekuatan SPF atau Sun Protecting Factor. SPF yang aman untuk kulit dan berpengaruh dalam melindungi kulit dari sinar UV yaitu dimulai dari SPF 30 hingga 60. Angka ini menunjukkan seberapa lama produk tersebut mampu melindungi atau memblok sinar UV yang menyebabkan kulit terbakar. Jika di bawah SPF 30, dapat dikatakan sunscreen tersebut belum cukup baik dipakai untuk dapat melindungi kulit dari paparan sinar UV. Di sini, produk Sunsilk Nazarin memiliki SPF 45 PA+++, di mana ini sudah sangat cukup untuk memenuhi standar SPF dan melindungi dari paparan sinar matahari. Sunscreen Nazarin juga memiliki tekstur yang ringan dan dapat digunakan oleh semua jenis kulit karena tidak mengandung alkohol serta silikon. Manfaat yang dimiliki oleh Sunscreen Nazarin ini juga tidak kalah dengan sunscreen lainnya yang sudah terkenal dan dipercaya di kalangan masyarakat. Selanjutnya, di bagian kedua ada rumusan masalah. Terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama, apakah perceived price berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived value pada produk Sunscreen Nazarin? Yang kedua, apakah trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived value pada produk Sunscreen Nazarin? Yang ketiga, apakah perceived price berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention pada produk Sunscreen Nazarin? Yang keempat, apakah trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention pada produk Sunscreen Nazarin? Dan yang terakhir, kelima, apakah perceived value berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention pada produk Sunscreen Nazarin? Selanjutnya ada kerangka pikir dan hipotesis. Di sini memiliki 5 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu perceived price memiliki pengaruh terhadap perceived value. Hipotesis kedua ada trust memiliki pengaruh terhadap perceived value. Hipotesis ketiga perceived price tidak memiliki pengaruh terhadap purchase intention. Hipotesis 4 trust memiliki pengaruh terhadap purchase intention. Hipotesis kelima perceived value memiliki pengaruh terhadap purchase intention. Pada bagian metode penelitian, sifat penelitian ini yaitu menggunakan kuantitatif dan populasi sampelnya yaitu mahasiswa ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa dan sampel menggunakan 100 sampel. Teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan teknik purpose sampling. Sumber data penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner melalui Google Form yang disebarluaskan melalui online. Teknik analisis data yaitu ada uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji Sobel. Dan pada bagian uji kualitas data memiliki 2 uji yaitu ada validitas dan reliabilitas. Selanjutnya ada hasil uji validitas dan reliabilitas, di mana di sini menunjukkan bahwa dengan masing-masing 4 item pertanyaan memperoleh nilai corrected item top yang dipergunakan hasilnya valid. Pada uji reliabilitas, diperoleh kesimpulan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable karena nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6 dan bertanda positif. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, di mana ada 3 bagian. Yang pertama ada uji normalitas. Di sini menunjukkan bahwa nilai asumsi terdapat dengan nilai 0,082 lebih besar dari level of signifikansi yaitu 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada model regresi yang diuji sudah berdistribusi normal. Dan selanjutnya ada uji multikoliniaritas, yaitu nilai FIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikoliniaritas. Pada heteroskedastisitas, di mana variabel perceived price memiliki nilai signifikan 0,507 dan variabel trust memiliki nilai 0,110, yang dimana ini dapat diketahui bahwa nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis, di mana pada variabel perceived price berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived value. Dapat dilihat dari nilai T hitung, variabel perceived price sebesar 2,331, sedangkan nilai T table pada tingkat signifikan 5% sebesar 1,983. Pada variabel trust, berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived value, dapat dilihat nilai T hitung, variabel trust sebesar 4,218, sedangkan nilai T table pada tingkat signifikan 5% sebesar 1,983.
Pada variabel perceived price tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap purchase intention, dapat dilihat nilai T hitung variabel perceived price sebesar 1,182, sedangkan nilai T table pada tingkat signifikan 5% sebesar 1,983. Pada variabel trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention, dapat diperoleh nilai T hitung variabel trust sebesar 1,985, sedangkan nilai T table pada tingkat signifikan 5% sebesar 1,983. Pada variabel perceived value berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention, dapat diperoleh nilai T hitung variabel perceived value sebesar 3,525, sedangkan nilai T table pada tingkat signifikan 5% sebesar 1,983. Selanjutnya pada uji F diperoleh F hitung sebesar 73,065 karena signifikan F hitung kurang dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceived price dan trust serta perceived value secara bersama-sama berpengaruh terhadap purchase intention. Dan pada koefisien determinasi perceived price dan trust yang menunjukkan besarnya koefisiensi determinasi sebesar 0,477 yang menunjukkan variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebas sebesar 47,7%. Dan pada perceived price dan trust dan perceived value yang menunjukkan besarnya koefisiensi determinasi sebesar 0,378 yang menunjukkan variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebas sebesar 37,8%. Selanjutnya ada hasil uji Sobel. Dari hasil perhitungan tes Sobel mendapatkan nilai one tail probability yaitu 0,35772428 dengan tingkat signifikan 5%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perceived value tidak mampu memediasi perceived price terhadap purchase intention secara partial mediation effect. Dan yang pada persamaan yang kedua, dari hasil perhitungan tes Sobel mendapat nilai one tail probability dengan nilai 0,2381359 dengan tingkat signifikan 5%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perceived value tidak mampu memediasi trust terhadap purchase intention secara partial mediation effect. Bagian terakhir ada kesimpulan dan saran, di mana hipotesis pertama, variabel perceived price berpengaruh positif terhadap perceived value. Hipotesis kedua, variabel trust berpengaruh positif terhadap perceived value. Hipotesis ketiga, perceived price tidak berpengaruh terhadap variabel purchase intention. Hipotesis keempat, variabel trust berpengaruh positif terhadap variabel purchase intention. Hipotesis kelima, variabel perceived value berpengaruh positif terhadap variabel purchase intention. Saran untuk perusahaan, sebaiknya memberikan harga yang relatif murah dan memberikan kepercayaan terhadap konsumen agar konsumen memiliki niat pembelian produk Azarin. Bagi penelitian selanjutnya, kontraksi model dalam penelitian ini hanya menguji 3 variabel saja, yaitu perceived price, trust, dan perceived value, untuk melihat pengaruhnya terhadap purchase intention pada produk sunscreen Azarin. Sebagai alternatif saran adalah menambah variabel independen seperti brand awareness, online customers review, dan electronic word of mouth yang mempengaruhi purchase intention. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.